Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika dari kelas 24 absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu gen, fungsi-fungsi gen, penerapan gen dalam dunia nyata, serta variasi gen kepada keluarga sekalian atau keluarga saya. Jadi, gen sendiri tersusun dari kumpulan DNA yang terletak di dalam kromosom, sehingga akan ditemukan banyak gen pada setiap kromosom. Ilmu genetika sendiri pertama kali ditemukan oleh Georg Mendel melalui eksperimen penyilangan kaca polong pada tahun 1866. Sejak saat itu, karya Georg Mendel terus menjadi dasar perkembangan ilmu genetika. Nah, selanjutnya fungsi gen. Secara umum, gen berperan sangat penting dalam mengontrol berbagai sifat individu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah mengapa seorang anak pasti mirip dengan orang tuanya, baik dari segi fisik maupun sifat tertentu. Nah, sebagai materi genetik, gen memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai jarah atau partikel kecil dalam kromosom. Gen menempati posisi tertentu pada kromosom yang disebut lokus. Meskipun ukurannya sangat kecil, gen adalah unit informasi yang menyimpan instruksi biologis untuk mengatur berbagai karakteristik organisme. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Gen juga berfungsi sebagai kode yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Kode inilah yang menentukan sifat-sifat bawaan, misalnya warna kulit, golongan darah, bentuk wajah, atau bahkan potensi penyakit tertentu. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan organisme. Gen mengendalikan produksi enzim dan protein tertentu yang berperan dalam berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Hal ini sangat penting untuk proses pertumbuhan, perkembangan, hingga perbaikan sel. Tanpa adanya gen, tubuh kita tidak akan mampu melakukan metabolisme dengan baik. Yang keempat, mengontrol sintesis protein. Setiap gen mengandung instruksi untuk membuat protein tertentu melalui proses transkripsi atau DNA menjadi RNA dan translasi atau RNA menjadi protein. Protein inilah yang akan menjalankan hampir semua fungsi penting dalam sel, mulai dari pembentukan jaringan, transportasi zat, hingga pertahanan tubuh. Yang kelima terakhir menjadi dasar variasi genetik. Mutasi atau perubahan kecil pada gen dapat menghasilkan variasi sifat organisme. Variasi ini penting dalam proses evolusi karena memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Nah, selanjutnya contoh penerapan genetika dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Berikut ini ada beberapa contoh-contohnya. Yang pertama, pewarisan penyakit. Genetika mempelajari bagaimana penyakit tertentu dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui gen. Misalnya penyakit sickle cell anemia, di mana terdapat mutasi pada gen yang menghasilkan hemoglobin sehingga sel darah merah berbentuk sabit dan menyebabkan kondisi kesehatan yang serius. Yang kedua, seleksi buatan pada tanaman dan hewan. Genetika juga digunakan dalam pengembangan tanaman dan hewan melalui teknik seleksi buatan. Misalnya, pemulihan tanaman dengan cara menggabungkan gen-gen yang menghasilkan karakteristik yang diinginkan, seperti tahan terhadap penyakit, produktivitas yang tinggi, atau tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang selanjutnya, peta genom manusia. Proyek pemetaan genom manusia adalah salah satu pencapaian besar dalam bidang genetika. Proyek ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi lokasi serta fungsi dari gen-gen yang ada dalam genom manusia. Hal ini membantu kita memahami lebih dalam tentang keragaman genetik dan mengidentifikasi penyakit yang diwariskan secara genetik. Yang selanjutnya, DNA forensik. Genetika juga digunakan dalam bidang forensik untuk membantu identifikasi individu melalui analisis DNA. Misalnya, DNA forensik membantu dalam investigasi kriminal dan membantu memecahkan kasus yang tak terpecahkan dengan cara membandingkan sampel DNA dengan data-data DNA yang tersimpan sebelumnya. Yang terakhir, terapi gen. Terapi gen adalah bidang baru dalam genetika yang berkembang pesat. Terapi gen melibatkan pemberian gen yang berfungsi normal untuk menggantikan atau memperbaiki gen-gen yang rusak dalam tubuh manusia. Ini membuka pintu bagi pengobatan
piretik yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Nah, selanjutnya ada kaitannya dengan variasi dalam keluarga genetik, menjelaskan mengapa anggota keluarga tidak semuanya sama meskipun berasal dari orang tua yang sama. Variasi ini muncul karena yang pertama, kombinasi gen dari ayah dan ibu berbeda-beda. Setiap anak menerima setengah gen dari ayah dan setengah dari ibu, tapi susunannya bisa berbeda. Contoh, satu anak mirip ayah, yang lain mirip ibu. Yang kedua, mutasi genetik. Kadang ada perubahan kecil atau mutasi dalam DNA yang membuat sifat baru muncul. Misalnya warna mata yang sedikit berbeda. Yang ketiga, pewarisan sifat dominan dan resesif. Beberapa sifat menang atau dominan dan muncul di keturunan. Sementara sifat lain atau tersembunyi atau resesif tapi bisa muncul di generasi berikutnya. Yang terakhir, penyerangan alami. Setiap pembuahan menghasilkan kombinasi gen baru, sehingga setiap anak unik walaupun berasal dari dua orang tua yang sama. Nah, contohnya dari keluarga saya rambutnya hitam. Saya rambutnya hitam, orang tua saya juga hitam, otomatis rambutnya hitam, otomatis rambut saya juga hitam. Yang kedua, bola mata saya itu hitam, dan kedua orang tua saya hitam juga, otomatis bola mata saya juga hitam. Yang ketiga, putih. Orang tua saya itu kulitnya juga putih, kedua orang tua saya kulitnya juga putih, otomatis kulit saya juga putih dari lahir. Nah, sekian dari presentasi apa itu gen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.